Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ada logo baru. Nah ini baik lagi teman podcast ya, mumpung nggak males dengan bintang tamu spesial nih. Ini mungkin Gen Z gak ada yang tahu, pasti gak ada yang tahu siapa tamu ini, tapi beliau legend lah. Nah, lu kalau dibilang legend seneng nggak? Nggak juga sih sebenarnya, tapi gue mengapresiasi apa yang dikatakan orang, ya silakan aja kan. Kan itu atas perbuatan apa yang kita lakukan sebenarnya kan. Bukan kita menciptakan gitu kan, tapi buat gue ya terserah lah gitu kan. Yang paling penting kan gue selalu menebarkan benih untuk yang hal baik-baik aja gitu kan. Ini buat yang mau tahu sport fotografi harus tahu beliau dulu. Jangan taunya yang di IG doang ya. Iya. Karena kalau IG Bang Chandra isinya IG bapak-bapak ya, Bang. Iya. Bukan IG fotografer. Wah, boleh nih buat ngasih makan Instagram ntar abis ini. Nah, bener. Karena IG bapak-bapak nih. Ini Bang Chandra Amin. Halo semuanya, apa kabar? Salam gini hari ya. Takut yang nonton ntar malam. Bener. Nah, Bang Chandra, ya. Mungkin cerita dikit kali, Bang. Boleh. Dulu kecilnya kayak gimana sampai akhirnya jadi fotografer tuh? Nah, iya sip. Nah, dari kecil gue sebenarnya pengen bercita-cita kerja karena hobi gitu. Nah, kebetulan sebelum hobi fotografi tuh gue senang musik. Nah, dari musik itu tuh gue melihat satu cover album dari band Inggris namanya Pink Floyd, albumnya Huma Guma. Itu gue tertarik lihat gambar itu, dan akhirnya gue mencari apa sih nih? Nah, ini bagian apa sih dan itu bagian dari sebuah desain fotografi juga. Buat gue, wah dari situlah mulai telusuri tentang fotografi. Berarti mulai akhirnya jadi fotografer gitu sebagai pekerjaan itu tahun kapan tuh, Bang? Nah, dari tahun 90 gue udah menjadi fotografer. 90 pas? Masih ngamen lah gitu kan. Artinya di zaman dulu tuh ngamen. Entah itu potret dokumentasi, entah itu motret kawinan, ya kan, bagian dari itu kan turunan dokumentasi. Tapi itu sangat menyenangkan buat gue, karena pada saat itu secara populasi orang menjadi fotografer dikit gitu, karena di saat itu menjadi fotografer kebanyakan orang kaya semua gitu kan, cuman orang-orang mereka yang punya. Tapi untungnya orang-orang kaya dulu tuh gaul gitu kan, gaul, dan gue anak gang kan, akhirnya gue bisa bergaul sama mereka. Dan proses gue belajar fotografi juga pinjem kamera dari mereka gitu kan. Berarti awal dari nggak punya kamera dulu? Nggak punya, emang nggak punya, tapi punya kemauan gitu aja. Dulu minjem kamera apa pertama kali, Bang? Ada Ricoh KR5 dulu. KR5, ya itulah mulai mengeksplorasi dari kamera teman gue pinjam, dan akhirnya sampai bisa, dan akhirnya sampai mengeksplorasi tentang lensa gitu kan, sampai juga ASA. Dulu kan informasi tentang itu kan sangat sedikit gitu kan, jadi ASA alias ISO, Bang? Ya ISO gitu. Jangan kebanyakan loh, asam urat bentar. Kolesterol juga tuh, Bang? Sama asam bangsat. Nah itu sih, dari itulah akhirnya kebetulan dulu juga secara informasi susah. Jadi kalau ada yang jago di sana, kita samperin ke sana, atau ada buku kita beli bukunya, atau paling banter di toko buku ada tuh review buku yang bisa kita baca free kan di tempat. Nah kalau nggak punya duit, kita ke situ aja lihat-lihat buku. Dan akhirnya di situ di tahun 90 ke bawah tuh nggak salah tuh ada dulu namanya buku fotografi Mat Kodak. Dulu yang bikin tuh Sergio Pedri kalau nggak salah. Dia adalah pewarta foto dari Tempo dulu. Nah dia bikin buku tentang judulnya Mat Kodak. Nah dari situlah gue belajar secara teori, karena memang buku itu memang menceritakan tentang teknis kayak kamera gitu kan. Gitu. Berarti belajar teknik dulu secara literasi tuh, Bang ya? Betul. Nggak tahu-tahu punya kamera, dipakai praktek gitu. Betul, bener itu. Mungkin itu tadi yang missing link-nya, Bang ya? Mungkin buat generasi sekarang mungkin ya? Mungkin. Jadi dulu juga setelah gue dari fotografi itu bisa ada penghasilan, gue nambah tuh
nambah nyari ilmu, gue beli buku gitu kan, buku fotografi di luar. Terus kebetulan ada majalah sport di Amerika nama Sport Illustrated, di situ lah. Dari Sport Illustrated gue tertarik dengan olahraga itu. Kebetulan memang gue senang olahraga gitu kan. Nah dari Sport Illustrated itu gue jadi punya role model di situ. Nah dulu tuh fotografernya Neil Lever. Lo tau kan fotonya tentang Muhammad Ali sama Sonny Liston yang terkapar Sonny Liston, ya itu hasil karyanya Neil Lever. Sama fotonya yang top angle dari atas gitu kan. Kalau nggak salah petinjunya Clifford sama Muhammad Ali. Nah itu foto-foto yang di foto sama Neil Lever itu menjadi foto-foto iklan Adidas, olahraga lah gitu kan. Nah itulah, itu yang membuat gue menjadi semangat untuk memotret olahraga gitu kan. Sampai akhirnya masuk ke dulu tabloid bola. Betul. Ini bener nggak Bang Chandra yang motret gol saltonya Widodo? Betul. Jadi, itu bisa cerita Bang gimana Bang? Jadi sebenarnya gini, kebetulan dari Indonesia fotografer 2 yang dikirim. Yang satu dari tabloid bola, yang satu lagi dari Suara Pembaruan. Nah, lagi itu gua lagi itu memotretnya mungkin lensanya lebih tepat, lensanya 400 mili gitu kan. Nah teman gue tuh yang dari Suara Pembaruan Sunyoto itu pakai lensa 300 secara landscape. Karena formatnya di kantor itu vertikal, kita motret harus vertikal karena menyesuaikan desain di layout kantor, gitu, di tablet bola kan. Nah dari situlah gue dapet gol saltonya Widodo. Dulu mungkin prestasi sepak bola tertinggi buat gue adalah Piala Asia tahun 96 di UAE. Kenapa gue bilang gitu kan? Karena kalau ngomongin kita masuk World Cup dunia, ya nggak mungkin karena kita masih Hindia Belanda gitu kan, ya kan? Iya. Jadi kadang-kadang gimmicknya selalu di Indonesia dibawa ke situ. Sebenarnya yang harus diperpanjang memori adalah Piala Asia itu. Karena apa? Kita satu pool dengan Kuwait sama Korea. Lantas Saudi gitu kan. Nah kebetulan golnya Widodo itu golnya lawan Kuwait kalau nggak salah, gol salto itu yang dari operan dari Roni Wabia dari sayap kanan gitu kan. Nah itu gue sebenarnya spontan. Gue tuh nggak ngeliat prosesnya pada saat siapa Widodo ancang-ancang ini akan dia akan melakukan tendangan, tapi tendangannya gimana buatnya bola melambung, pasti kan ada sesuatu gerakan lompatan. Akhirnya gue jepret dulu kan. Dari kondisi itu berapa frame lah, 4 frame jadilah satu menjadi cover di situ. Dan gue cukup bangga ya, artinya bisa merekam sebuah sejarah yang dilakukan sama orang Indonesia. Gol salto itu menjadi gol terbaik sepanjang Piala Asia. Lantas di tahun-tahun kemarin dianugerahkan menjadi gol terbaik versi FIFA. Itu luar biasa buat gue, itu kadonya itu Indonesia. Dan sepak bola dulu tuh masih ada pride Indonesianya. Kalau sekarang kan terlalu primodalitas, kedaerahan gitu kan. Ya kan? Akhirnya yang terjadi jadi tontonan doang, bukan masalah ngomong prestasi, tapi memang buat gue di olahraga di Indonesia itu sisi politiknya tinggi soalnya gitu kan, buat gue jadi nggak maju. Dan kalau dilihat dari filosofi olahraga kan ada piramidnya, ada ilmu olahraga, ada rekreasi, ada prestasi, ya kan? Ilmunya nggak ada, rekreasi juga nggak ada gitu kan. Gimana ngomong prestasi kan gitu kan. Jadi akhirnya setiap event-event olahraga di Indonesia cuman ya tontonan. Nah, karena tadi Bang Chandra bilang sepak bola nggak ada prestasinya, ini kita geser ke basket aja nih Bang. Boleh. Sesuai sama channel kita kan, ke basket. Iya. Nah, berarti Bang Chandra mulai motret basket lokal itu sejak era tahun Kobatama. 90-an Kobatama. Jadi waktu itu masih Opung Raja dulu, Romy Chandra, Ali Budimansyah, ada siapa lagi ya? Ada Loli, lantas banyaklah pemain-pemain zaman itu membuat gue, karena kan basket itu tertarik kenapa gue dinamis kan? Karena memang gue suka nonton NBA waktu di TVRI gitu kan. Akhirnya pas di Indonesia ada dari Galatama pindah ke jadi Kobatama, jadi tontonan menarik gitu kan, dan dinamis dan sesuatu tontonan yang menjadi role modelnya
pembasket dulu gitu kan ya. Atau sekarang gitu kan ya. Gitu loh. Jadi zaman dulu tuh banyak role model yang bisa diakut dan mereka punya fundamentalnya gitu kan. Kayak modalnya Romi, si Ali Budimansyah, Victor Roring, mereka punya fundamental, punya passion di situ dan akhirnya sampai sekarang mereka mengedukasi tentang bola basket untuk generasi sekarang kan gitu. Berarti bisa dibilang Bang Chandra tuh pusat arsipnya basket Indonesia ya? Karena kayak Perbasi nggak punya tuh arsip kayak Bang Chandra. Ya artinya gini kan, kelemahan di Indonesia tidak bisa menciptakan sebuah arkaif gitu kan. Nah, arkaif itu penting. Dulu sejarah Indonesia itu, kebangsaan Indonesia itu, orang-orang besar itu direkam oleh agensi Indonesia namanya JIPOS gitu kan. Nama di foto-foto Bung Hatta lagi pidato gimana membarakan masyarakat Indonesia untuk berjuang melawan Belanda. Bung Hatta, Bung Karno, lantas siapa tuh itu buat gue tuh salah satu itu contoh sebenarnya. Contoh bahwa orang-orang IPOS itu sangat peduli dengan sebuah proses perjuangan Indonesia. Dan di satu sisi juga orang tuh banyak ngomong, aku pernah ke sana loh. Tapi kalau omongan disertai dan gambar, lu makin yakin orang melihat bahwa lu tuh pelaku di situ. Nah kebanyakan mereka tuh presentasi copy paste punya orang dipresentasiin. Alangkah baik kalau presentasi dengan karya sendiri gitu. Lebih menarik gitu. Artinya lebih aktual lah gitu kan. Gitu Pan. Nah kalau momen motret dari zaman Kobatama, dan mungkin IBL awal-awal lah. Menurut Bang Chandra, momen apa yang buat Bang Chandra berkesan? Pernah lihat fotonya Bang Chandra yang Aldi Budimansyah megang cerutu yang juara itu. Itu 2002 ya? Kayaknya sih ikonik juga tuh. Tripit kalau nggak salah ya. Tripit tuh. Lagi tuh Aspak tuh menjuari tiga kali dalam 3 tahun berturut-turut gitu kan. Akhirnya ketiganya mereka bikin selebrasi, ngisap cerutu gitu kan. Kalau di sel basket tripit ya gitu kan. Kayak sekarang udah nggak mungkin lagi tuh kayak gitu Bang deh. Mungkin nggak. Di orang Indonesia tuh ya. Mungkin. Artinya gini kan, makanya mereka punya role model gitu kan. Jadi role model tuh bisa menjoin dengan pemain-pemain basket yang kemarin-kemarin kita bilang kayak Budi, Gepeng, Ali Batam gitu kan. Jadi hal seperti itu tuh bukan sekedar kesan itu abis bertanding kelar enggak, tapi setiap klub mengapresiasiin prestasinya dia, penyampaiannya dengan cara yang berbeda gitu kan. Akhirnya tadi lu bilang kan Budi ngicap cerutu, Batam ngicap cerutu, Suko juga gitu kan. Terus alhamdulillah tuh foto gua tuh yang gua rekam itu menjadi sebuah memorial orang-orang di sekitaran pelaku di 2002 itu Aspak juara. Nah satu lagi kan ada satu tuh yang meninggal si Bung kan. Nah itu jadi memorial juga tuh, artinya beliau itu salah satu pelaku di basket Indonesia. Nah itu yang paling penting kan, arkaif itu. Jadi buat gue saat ini juga gue bersyukur juga diundang sama Panda ke sini, artinya untuk bisa ngomongin hal-hal yang mungkin orang tuh terlupakan gitu kan. Karena ini kegelisahan gue juga sih Bang. Kayak orang bilang Budi jago, kayak King Day jago, tapi nggak pernah tahu gitu jagonya kayak gimana, karena nggak ada footage dia main, nggak ada gitu kan. Kayak jago apa sih? Mungkin Bang Chandra bisa kasih tahu kayak dulu tuh kayak gimana sih jago-jagonya pemain zaman dulu tuh. Budi tuh emang jago banget, karena kita tahun 90-an berkiblat dengan Chicago Bulls, orang lebih tahu ke Jordan sama Scottie Pippen gitu loh. Nah itu jadi mungkin di Indonesia mungkin pada saat tahun 90-an 70% suka dengan Chicago Bulls ya gitu kan. Jadi banyak banget penggemarnya sama Lakers yang diwakili dengan Magic Johnson. Nah sebenarnya Budi itu bergaya mainnya kayak Magic Johnson. Jadi kalau umpama opor-oporan bola aja dia seperti kayak Magic Johnson, nggak ngeliat gitu kan. Berarti maksudnya Magic Budi ya, bukan Budi Jordan. Makanya. Gue juga bingung kok bisa jadi Jordan ya gitu kan. Kan itu julukan itu kan biasanya dari media ya? Dari media. Media itu mungkin gue sayangnya terbatas juga kali itu ya, kemampuan penglihatannya. Kalau liatin Budi kalau main kan passingnya kan nggak ngeliat gitu kan. Nah kalau gue ini nggak kayak Jordan, ini kayak Magic Johnson gitu. Mungkin karena dia bisa ngedang kali dulu, Bang Chandra. Ngedang buat lu nggak juga. Ngedang mungkin ringnya lagi pendek kali gitu. Kalau ngedang Thomas Teddy lebih jago kali. Mungkin di Kobatama itu yang bisa melakukan ngedang itu adalah
Di luar dari show ya, Heeh. di luar dari apa lomba tentang Tentang ngedang, kontes ya. tentang kontes. Tapi kalau si Thomas Eddy bener-bener ngedang loh, benar ngedang gitu. Itu Mas tadi terlupakan juga tuh. Oh Mas Teddy iya, ya. Mungkin jago banget ya. Jago banget, dan akhirnya kan masa kemasan Thomas Teddy dibuktikan dengan Thomas Teddy sendiri kan. Thomas Teddy kan di Amerika dekat sama Kobe Bryant sampai Iya. dia meninggal gitu. Artinya bahwa orang kayak Thomas Teddy itu harus diapresiasi. Makanya di basket itu sangat kurang memberi achievement. Achievement. Gitu loh. Bahwa achievement itu menandakan informasi untuk generasi sekarang kan sebenarnya kan. Gitu. Iya. Karena ya ingatnya juga dari foto juga sih kan. Iya. Ini foto Bang Chandra juga kali Thomas Teddy yang ngalungin. Iya. Yang dia orang Open Asia kan. Iya benar. Dia sampai lompat gitu euforianya gitu kan. Dulu tuh zaman film itu. Zaman film memang filmnya masih di kantor lah gitu, gua nggak selamatin. Karena kantor gua sangat buruk banget penyimpanan archive-nya. Maka sedikitnya waktu zaman Rizal gua nggak percaya nyimpen di kantor. Gua punya backup sendiri gitu kan. Karena gini, lo tau kan Indonesia di tahun 2000-an nggak pernah dapat Piala Thomas kan? Iya. Tahun 2002 tuh Indonesia dapat Piala Thomas di Malaysia. Penentuannya Hendrawan. Yang menjadi 2-2 Taufik Hidayat. The best of 3-nya itu ya ada Hendrawan. Itu juara Indonesia. Gua ada di situ di Malaysia, motret. Euforia dapet. Puluhan tahun nggak dapet Piala Thomas, tiba-tiba Piala Thomas kan meledak-ledak pasti kan. Gambarnya bagus banget tuh di capture. Itu sampai balik kantor hilang loh file gue. Dulu file cuma 1 mega sama 5 mega. Buat kalau istilah anak zaman sekarang tuh deep web sekarang susah dicarinya ya. Iya. Nyari di mana itu arsip itu. Iya. Nah itu hilang dan orang IT gue dengan sederhananya nggak bisa recovery. Gue bilang gua udah sejak itu tuh gue males. Jadi makanya lebih baik kita aware dulu lah dengan karya kita sendiri dulu, gitu kan. Tapi Prem Widodo aman ya, Bang Chandra ya? Prem Widodo sempat hilang. Sempat hilang? Hilang. Satu foto yang salto. Tapi foto yang lain tuh klise masih ada, gitu kan. Tapi udah nggak apa-apa lah. Artinya tuh alhamdulillah udah kecap lah. Artinya ada sebuah orang melihat jejak itu menjadi sebuah pengetahuan dan siapa di balik itu mereka udah paham, artinya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Dan itu buat gue udah punya publik gitu kan. Nah ini Bang Chandra ini kan udah mulai masuk era sosmed, khususnya Instagram lah ya buat fotografer gitu. Iya. Nah Bang Chandra ngelihat fenomena tiba-tiba banyak fotografer sport di kacamata Bang Chandra itu gimana? Buat gue nggak ada masalah ya. Tadi yang kita ngobrolin di situ kan. Zaman dulu tuh punya kamera itu orang-orang kaya doang gitu kan. Kayak gue anak kampung nggak mungkin anak gang lah punya. Kebetulan karena gue punya pergaulan yang bagus, ada pergaulan bagus itu ada manfaatnya, gue pegang tuh amanatnya. Kalau sekarang bukan orang kaya doang, semua udah punya kamera. Karena apa? Banyak juga kebijakan cara belinya. Nah, dan juga smartphone udah ada kamera yang udah ada kamera proper juga ya? Iya, proper. Tapi seenggaknya secara passion buat ngasih makanan ini kan kalau megang kamera kan nggak asik kan, gitu kan. Kamera gede SLR kan. Nah, akhirnya buat gue dan semakin jadi instan gitu kan. Kalau kita kan dulu belajar fotografi kita baca dulu kan, baca. Terus tiba-tiba ada sosok yang kita panutin, role modelnya siapa, dia punya sejarah apa, latar belakangnya apa, bla 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 gitu kan. Nah itu jadi kita punya pencapaian bukan sekedar foto kita bagus gitu, tapi bagaimana foto kita menjadi sebuah hasil karya yang menarik gitu. Bukan sekedar freeze action doang, tapi ada momen di situ, ada sebuah image value. Nah itu yang harapan yang gue lakukan itu. Dan akhirnya buat zaman sekarang gue nggak pernah takut sama siapapun, gue nggak pernah nyaingin, gue nggak pernah disaingi, itu aja. Artinya zaman sekarang itu adalah akhirnya buat gue tuh fotografi menjadi menjadi penghasilan tambahan gitu kan. Dan itu sah-sah aja buat gue, tapi touchingnya nggak ada gitu kan. Nah, jadi sentuhannya nggak ada. Kalau zaman dulu kan kita baca narasi nih, ya kan. Nah, dari baca narasi kita terjemahan kan, akhirnya menjadi belajar visual gitu kan. Dari teks itu kita coba terjemahan dalam pikiran kita dan
mungkin juga dengan kamera gitu kan. Akhirnya ada sesuatu apa ya, proses yang bukan sekedar segampang ngebalikin petangan gitu kan. Gitu sih Pan gitu kan. Nah, ngelihat kualitasnya gitu. Kalau Menurut Bang kualitasnya Chandra kalau gimana? zaman dulu tuh lebih dop. Kalau sekarang kan hasilnya lebih bright gitu kan. Nyentreng lah, glowing gitu kan. Ya karena teknologi bagus sekarang, gitu makin bagus lah. Tapi gue kenapa? Gue dari orang old school, gue semua pelajari dari film, pakai nyuci film sampai proses nyetak. Kalau zaman sekarang gue di anak muda, mungkin gue lebih cepat gitu kan. Karena gue tidak pernah melawan dengan teknologi, ikutin itu teknologi gitu kan. Dulu jadi fotografer zaman old school itu loh. Lu bisa ketemu temen di lapangan sampai selesai motret di hotel gak ketemu, kerjaan banyak. Kalau lab foto itu tutup, ya kita nyuci sendiri di hotel. Nyuci film, bawa dry bag, ya, bawa charging bag, bahan-bahan kimia beli dari sana gitu kan. Nyuci tuh. Udah nyuci, tulisan nongol jadi negatif, kita jemur gitu kan. Hari kita keringin, kita potong-potong gitu kan. Di loop, kasih lihat pakai lightbox, loop gambarnya dipilih, di scan. Scan itu habis scan kita nyetak sun, magenta, yellow, sepia. Nanti kirim kayak mesin pack. Pakai telefoto. Kalau mau color semua tuh, kalau gambar kita mau color, itu 4-4 dikirim. Tuh, ribet. Ribet. Bisa nggak lu? Ini para budak-budak itu sih nggak bisa. Dan ingat Pan, bukan itu gua anggap itu sebuah kesusahan yang harus gua tampilkan di teman-teman, tapi menjadi orang sesuatu yang lebih bisa mendapat kebahagiaan itu ada prosesnya panjang gitu kan. Nah, film aja kita bawa di sekitar sampai minimal 200 roll, maksimal 500 roll dengan AC yang berbeda. 400, 800, 1600. Minta kita foto sepak bola nih, kita pakai sahabat tiba-tiba udah jam 5. Low light kan, kita bawa light meter, low light, gulung langsung. Berapa frame udah gulung, ganti lagi 800. Nah, udah turun lagi 800 nggak bisa pakai, 1600 gulung lagi gitu kan. Berarti dulu kosnya gede banget ya? Sangat. Media itu. Sangat. Buat fotografer. Sangat. Zaman dulu kan nggak secanggih sekarang kan. Kameranya fokusnya udah ada di kamera sama di lensa. Dulu cuman fokusnya pakai tangan doang, follow fokus kan. Manual, pakai lensa 400 mili dan itu super berat. Kamera-kamera sekarang lu nggak perlu tas gede, tas kecil udah enak gitu kan ya. Dan ringan dan otaknya lebih penuh dibanding luarnya casingnya kan. Kalau zaman dulu casing gede kan, otaknya tetap pakai film gitu kan. Kosan tas dia gede bisa ngasih kotak, man. Ngasih kotak buat bungkus makan di kosan. Sama jual ciki ya. Nah, mungkin yang beda mungkin apresiasinya mungkin Bang Chandra ya. Kalau Ya. zaman dulu sebuah karya mungkin bisa diapresiasi besar gitu. Misalnya fotografer ya. Lu misalnya fotografer fan football gitu. Motret 200 frame itu cuma dibayar 200.000 gitu. Iya. Itu menurut lu gimana Bang Chandra? Ya itu sah-sah aja zaman sekarang. Karena kan dilihatnya sekarang bukan masalah kualitas, kuantitas yang dilihat. Akhirnya kalau dagang recehan yang penting kontinunya ya kan. Nah dia kelipatan menjadi akumulasi yang menarik harganya. Tapi gue tetap berpegang tentu itu bukan cara gue nyari duitnya gitu kan. Dan gue nggak pernah ketakut kehilangan rezeki. Karena apa? Kalau lu ikut-ikutan jatuh gitu kan. Bukan jatuh, artinya akan merendahkan diri sendiri secara nggak langsung gitu kan. Tapi gue tetap dalam posisi koridor gue aja. Udah gue di sini gitu aja. Kalau urusan di sana banyak duit ini nggak ada masalah buat gue gitu kan. Contohnya juga Binlob kan. Pertama kali di pandemi kan gue ngajar tentang motor sepeda tuh. Anak Bintaro Lob kan. Gue tuh ngajar sama mereka. Pendapatan besar mereka. Satu gambar 50.000, tapi yang beli itu bisa pendapatan mereka gede gitu kan. Tapi dan gue nggak tertarik, ada nggak ikutan kagak, gue udah selesai nyari di jalanan gitu kan. Gitu. Artinya memang kita punya passion yang berbeda ya. Dan zaman sekarang itu memang lebih sulit dibanding zaman dulu. Biarpun kerjaannya banyak, tapi alam semestanya akan dukung. Hawanya bagus, dingin. Kalau sekarang kan kenceng kan, matahari mencetar gitu kan, pohon-pohon udah mulai berkurang, itu ngaruh sebenarnya. Dan akhirnya
ngaruh juga ke manusianya bergerak cepat gitu kan. Itu sih gitu kan. Nah sekarang atlet tuh punya sosial media kan? Ya. Biasanya dia minta foto sama fotografer tuh. Iya. Nah, dulu di era Bang Chandra kan kayak gitu gak? Print ada. Minta printnya aja, gue kasih printnya. Kalau buat karena zaman dulu kan dia cuman buat taruh di bingkai di bingkai kan di rumah, di ruang tamu. Artinya foto wisuda. Iya. Lu mau gue cetakin ukuran berapa? Pintu kamar mandi apa kamar ayam nih? Nah itu kayak gitu. Nah dan si artis ini dia punya apresiasi, iya kan? Dikasih cetakan di frame. Oh mantasnya di mana ya? Ya di sini. Jadi apa? Jadi passion gitu kan. Jadi apa? Jadi lifestyle. Oh looknya nggak bagus di sini gitu kan. Nah ada explore bukan sekedar dikasih doang. Tapi kalau sekarang dikasih kan taruh di IG doang kan, gitu kan. Kan butuh kasih makan sosmed. Yoi. Tapi ya memang cara apresiasi berubah gitu kan. Berubah. Makanya buat gue cerita yang paling sering diomongin ya orang yang punya banyak proses gitu kan. Terus satu juga gitu, gue juga selalu menyadarkan diri gue bisa jadi siapa-siapa tuh gue bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Artinya gue sendiri tuh produk sosial. Tanpa ada lu juga gue nggak dikenal mana sekarang. Artinya kan kita saling mengapresiasi bahwa udahlah lu nggak ada orang bukan siapa-siapa gitu aja. Gue selalu melihat itu. Artinya gue produk sosial gitu aja. Nah kalau Gen Z itu kan selalu melihat sebuah profesi dari penghasilan, Bang Chandra. Nah Bang Chandra memulai dari tahun 90 sampai sekarang menjadi fotografer itu bisa menghidupi nggak sih Bang? Oh iya, alhamdulillah. Budak ini punya kamera tapi makan pun makannya teratur ya. Teratur. Pagi makan sore bunga, 2 hari baru nembak. Nah kalau menurut Bang Chandra, karir seorang fotografer itu di Indonesia kayak gimana sih Bang? Sebenarnya gini, semua orang tuh punya keberuntungan dan kesempatan. Tinggal lo menerimanya bagaimana, gitu kan. Terkadang-kadang kalau zaman dulu tuh masih punya konservatif dari orang tua, gitu kan. Udah, ikutin aja, gitu kan. Nanti di ujung lo akan ketemu sendiri. Selama lo disertai dengan ketulusan lo, nanti bayar nggak sesuai tapi ada ilmunya di situ, gitu kan. Nah ikutin terus, nanti waktu sendiri yang menentukan lo, gitu kan. Dan gue sempet balik setir ya untuk masa fotografer, gue jadi second job aja. Dulu gue bikin furnitur, the first jobnya adalah furnitur. Olimpik loh? Bukan, gue bikin, gue lebih ke apa ya, ke handmade atau kita bahasa promonya adalah recycle, daur ulang dari kayu-kayu bekas kita bikin jadi baru. Nah, karena kita kalau dengan produser besar ya udah mandek. Udah gitu tentang kualitas kayu atau desain yang zaman mid-century itu nggak ada generasinya. Jadi sangat disayangkan nggak ada pembeli yang baru gitu lah. Dan itu akhirnya kita gulung tikar lah. Gagal IKEA. Ya, gue kapitalis, nggak bisa tuh matikan pengrajin itu. Informa gitu kan, gitu-gitu. Tutup aja IKEA lah. Apalagi kalau IKEA lu kalau masuk ke ruangannya tuh ada prop house-nya. Jadi lu beli tempat tidur tuh ada temennya, ada nakasnya, ada lampunya. Nah tiba-tiba kan yang beli, gua habis beli ini nih tempat tidur gitu kan. Dia kayak buat ngasih makan Instagram. Nah itu akhirnya sebenarnya orang-orang kita itu memang senang begitu gitu. Jadi dan buat gue sebagai orang UMKM kayak gue itu ya gue hanya berharap dengan diri gue sendiri gitu. Nah artinya gini sih, waktu pandemi juga pandemi pertama gue juga bingung, gue tiap hari libur tiap waktu libur, nggak libur cuman callingan doang kan. Gimana caranya kan? Ternyata Tuhan tuh cara kita ngasih tuh dengan cara yang berbeda gitu kan. Nggak harus rebutan gitu kan. Nggak harus lo ngemis-ngemis, tapi ternyata yang jadi pilihan ada adab yang kita jaga gitu kan. Ya mungkin orang ngeliat gue adabnya ada, akhirnya
gue jadi pilihan gitu kan. Gue pandemi pertama, gue anak gue minta sunatan, gue gak punya duit, tiba-tiba ada ngasih duit. Itu dari Kim Hong. Nah, Bener nggak? tahu aja lu. Iya. Nah, terus gue ada motor dan NGO dari Inggris. Per hari lumayan. Nah, sejak dapat 5 hari gue dapat kerjaan itu tuh. Lumayan lah. Tuh. Udah, sejak itu gue nggak mau megang istri gue yang pegang. Nah, sejak istri gue pegang, gue ngatur lagi, dapat lagi gue udah kerja di British School yang dibayar cukup per jam lumayan, minimal ngambil gue 4 jam. Daripada motor basket 700.000 seharian, mata sama picek gitu kan. Semua dikasih lagi Yo, kan. belekan gitu kan. Ya mending kan motor tiba. Belekannya jadi jerat batu lagi. Ya artinya orang kan punya cara untuk nge-branding dirinya dia. Yang mungkin the next-nya adalah dia akan berharap bisa dapat privilege yang lain. Tapi intinya adalah apalah, lo harus sadar bahwa lo produk sosial tanpa ada sebuah kebijakan privilege, lo tuh nggak akan dapet gitu kan. Gua nggak pernah ngelupain bola, tablet bola karena yang membesar gue tablet bola. Artinya gua selama mau 20 tahun kerja gue riset ya udah nggak dapat apa-apa nggak apa-apa. Tapi kan itu kan ada di belakang kan gue pernah berpikir, gue pernah dikasih ini sama kantor, pernah dikasih perjalanan yang cukup orang nggak dapet gitu kan. Nah itu harus tetap gue hargai itu. Jadi kalau gue dengan kesimpulan gue harus keluar nggak dapet apa nggak apa-apa udah. Hidup. Tetap hidup gitu. Artinya kan bahwa sebenarnya di kantor yang dulu tuh menjadi ada networkingnya kan. Iya. Ada orang banyak bertanya, lu udah nggak kerja di situ? Enggak, ngapain gue ini aja nge-DJ. Wah, nge-DJ apaan? Ngamplas, lu bilang gitu, ngamplas kayu. Ya kayak gitu-gitu deh, gitu kan. Berarti jangan putus asa ya, karena tukang kayu pun jadi presiden deh. Iya. Nah ini kita coba buktikan kemampuan Gen Z dalam memotret nih Bang Chandra. Ini si Farhan ya, salah satu budak basket. Budak. Dia minta di review fotonya Bang Chandra. Nih, yang mana nih? Had. Geser aja. Nah ini. Gimana nih Bang Chandra gini? No, kan lagi ini, Bang. Kayak media apa? Enggak, gambar lo itu gambar lo tuh gambar akhirnya jadi template. Lo harus punya sendiri ciri khas. Gue selalu motret itu nggak selalu tergantung di bawah. Arti kata lo eksplorasi tuh ruangan itu. Oh. Jadi gambar lo akan nggak sama gitu kan. Secara umum di media ini udah cukup, tapi secara sebuah kualitas yang ini lebih beda gitu kan. Ini kalau buat gue gambar ini standar artinya bukan nggak bagus. Terus satu lagi fotografer tuh belum kelar tuh memotret, mengcropping. Nah ada banyak salah-salah yang buat gue clearing croppingnya gitu kan. Ini udah bagus nih. Kayak gini-gini kan gambar ini menjadi timeless kan. Foto Nike ya? Kan? Fotonya jadi timeless. Ini masuk trend kamu? Biar ibumu bangga. Jadi timeless nih yang tadi naik ini ya. Mana ini? Ya? Jadi menarik. Kalau umpama misalnya orang ini terkenal, ini kan lebih bagus lagi. Ini siapa ayo? Tiger Woods. Brazil. Nah, Neto. coba kalau masuk yang Tiger Woods di sini lebih gila lagi. Iya kan? Gitu. Jadi lu harus punya pengetahuan dalam hal brand ini kalau kita dunia ini menarik nggak gitu kan, ya kan? Kalau coba Tiger Woods yang di sini, Lionel Messi di sini Bang. misalnya Lionel Messi, Kan dia Adidas. iya, Iya bener kan? iya, ibaratnya kayak ini, kayak iklan Pepsi Cola sama Pepsi sama Cola, gitu kan? Nah, buat gua ini udah standar, tetapi apa lu nggak merasa boring gambar gini lagi, gitu kan pasti kan? Iya. Nah, Lu bosen? Soalnya di situ batasan potretnya nggak bisa. Apa kesulitan lu kenapa nggak bisa explore? nah, Karena kalau dimulai diusir terus. Nah makanya itu regulasi panitianya buat gue tuh anget-angetan, nggak komitmen. Sama kayak IBL itu kan agak Anget-angetan, aneh ya? anget-angetan. Yang boleh cuma fotografer klub iya, mana-mana. nah, Curang. aneh. Curang. Aneh artinya kan bahwa
kadang-kadang juga mereka punya misi. Media tuh udah nggak prototype. Tapi yang penting adalah mental media itu tuh ada, jurnalismenya, gitu kan. Nah, yang mereka tuh nggak paham itu. Bahwa mereka tuh produk sosial juga, men, gitu kan. Ya kan, nggak ada media, lu nggak akan jalan, kayak gitu. Nah, akhirnya lu main ini kalau mau asik lagi, lu, ini kan karena lu berani pakai resu lagi, pemanasan kan, dia akan mengulang-ulang lagi. Tapi kalau lagi main, lu coba terus. Lu jangan ngarep dapat gambar bagus. Jadi pertama jalan gue tuh nyari foto standar dulu yang bakal bisa dibuat di beda, udah cukup, selebih eksplorasi. Gue tuh biasanya kalau ngambil kayak gini di event, gue tuh cuman 2 game, kelar gue selebihnya tuh game ketiga, game keempat gue jalan-jalan tuh. Gue eksplorasi. Gitu loh. Nah, ini yang kayak gue seneng nih, kayak gini-gini triaksi kan lebih beda lihat gambarnya kan, ya kan? Clear gitu kan. Terus lebih head to head-nya kelihatan. Ya kan? Nah, kayak gini nih. Ini juga buat gue, ini boleh lagi. Tetapi hal kayak gini kalau bisa lo motret kayak gini pakai tripod. Memang agak ribet gitu kan. Lo nggak bisa mumpung banyak gitu, tapi memang lo pengen hasil kayak gitu. Lo harus berspekulasi, hanya inilah gue cari gambar satu ini. Yang lain nggak perlu dulu gitu aja. Karena lu akan rutinitas lo akan tiap hari, misal tiap pertandingan akan ke situ. Jadi datanglah ke sebuah tempat lapangan udah punya mindset, udah punya apa yang harus gua ambil lebih beda gitu dari biasanya gitu kan. Nah kayak gini nih perbandingan ini croppingnya harus salah. Lu karena mengharapkan sebuah di suatu lokasi itu arenanya shaking kan. Tapi kalau lu buat perbandingan, misalnya ada itu kan. Nih gini nih, ini lebih enak gambarnya. Daripada gini kan banyak sisi kosong yang buat gue nggak perlu dilihat gitu kan. Nih, gini aja nih. Ya? Ya. Karena lo main tekniknya full fokus dengan low speed, ini ada perbandingan. Yang ini freeze, yang ini shaking gitu kan. Nah, kalau kayak gini-gini langsung tight. Emosinya dapat gitu kan. Close up aja. Iya, artinya ada yang close up, ada yang mungkin. Jadi kalau dalam komposisi itu ada misalnya wide paling nggak 20 mili, 35 mili, 50, 85, 105 sama 200. Nah, retan itu lah sebenarnya nggak mungkin kalau 20 mili kan, dan harus mendekat. Dan kalau mendekat juga distorsi, gambar melengkung gitu kan. Nah, pakailah 105. Set segini. Nah kayak gini. Nah ini hindarin juga nih kayak gini nih. Set. Ini tinggal segini aja, gitu kan. Apalagi sekarang kayak gini-gini kan bisa di dodging kan nih. Oh, ya kan? Iya. Di dodging Paham dikit. lo? Paham lah, di dodging. Kalau bahasa teori di hitam putih itu dibakar gitu kan. Ini sampai 1000 foto tuh tahu. Kapan lagi? Nah, sebenarnya lebih menarik lagi nih. Yang menarik ini aja nih. Nih, sebenarnya yang menarik begini nih. Nih, gua buka Photoshop ya. Ya, boleh nggak? Boleh. Mana ya? Klik kanan. Coba Gerard yang hari gambar itu. Kita closing dulu aja, mendingan. Entah lu. Iya. Oh, iya. Jangan dulu laptop lu ini. Muka gua. Sorry. Emang lu kok jadi dosen dia, remedial nggak nih? Enggak. Memang C lah ya. Hah? C. Ya, lumayan lah. Ya kalau bawa Jeko sih B lah. Kalau lumayan L udah Jangan dari A sama B sama C lagi. Nah, mungkin terakhir Bang Chandra. Mungkin dari apa yang lu lakuin gitu, mungkin lu pengen nggak sih punya legacy apa di basket atau olahraga Indonesia nantinya nih Bang? Ninggalin apa sih gitu mungkin? Sebenarnya ninggalin apa sebenarnya udah gue rancang dari dulu, makanya gue bikin buku The Color of Sport gitu kan. Terus di musik gue bikin slang tanpa batas. Terus gue juga karya itu harus punya gerakan. Lo kalau coba ngasih Instagram itu buat gue, ya lo nggak punya gerakan. Tapi Instagram itu media sosial itu bagian dari sebuah woro-woro apa yang kita buat bentuk menjadi sebuah produk, misalnya menjadi legacy atau menjadi informasi gitu kan untuk kedepannya gitu loh. Jadi buat gue Instagram memang jadi sebuah eskalasi
etalase kan, buat kita apa yang kita kerjain, lebih kita taruh di situ. Tapi di satu sisi juga hampir semua gambar sama. Misalnya lo sama yang lain tuh pasti sama gitu kan. Pertandingan sama, caption fotonya sama, hari juga sama. Ya, kuartal berapa menang berapa, kuartal kedua kalau menang berapa, full time-nya berapa gitu kan. Jadi buat gua adalah lo coba lari dari sebuah tren. Misalnya dalam satu pertandingan ada yang menarik kan diri lo. Misalnya office boy, apa yang tukang ngelap-ngelap, lo bikin foto story-nya. Nah, itu juga bagian dari mereka, bahwa mereka itu adalah pendukung dari event itu. Jangan ngelihat apa cuman wah game-nya doang gitu kan. Misalnya apa maskotnya kan, bakal masuk emang nggak panas? Panas. Ya. Badak dewa tuh foto. Nah itu tuh kayak hal gitu tuh bikin gue nggak berani tuh, gue berani melakukan itu. Gue nggak mau kelihatan wah nggak mau basket ngasih gitu kan, enggak gue bikin. Karena itu ada nilai ceritanya yang nggak pernah dibahas sama orang lain gitu kan, iya kan? Kalau basket pertandingan biasa, si Anu berapa poin berapa, assist berapa, under basket berapa, biasa. Karena apa? Ada statistik gitu kan. Paham lo? Apa lagi kan? Baru lama lagi sih deh. Anda, anjir Anda. Ini thank you banget Bang Chandra udah Sama-sama. mau datang ke sini. Dengan seadanya ya Bang. Nggak apa-apa. Gue terima kasih banget. Goyang lagi nih geblek. Nah, thank you banget yang udah mau dengerin ceritanya Bang Chandra nih. Pengalaman berharga Bang ya. Amin, amin mudah-mudahan. Buat kita juga buat semua nih. Thank you Bang Chandra, sehat-sehat terus. Amin. Semoga bisa terus berkontribusi buat basket Indonesia ya. Ya. Dan agak keseruan lah. Ya. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Nah, coba tuh.